Pernahkah Anda bertanya, di tengah gemerlap dan hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, adakah ruang untuk sebuah cinta yang tulus? Cinta yang tak memandang usia, tak terbelenggu status, dan berani menentang takdir yang seolah sudah dituliskan? Ini adalah kisah tentang Adinda, seorang wanita karir di puncak kesuksesan yang hatinya terasa kosong, dan Kenan, seorang pemuda jenius yang datang membawa percikan yang tak terduga. Hubungan yang dimulai dari sebuah ketidaksengajaan, tumbuh dalam rahasia di antara gedung-gedung pencakar langit, dan diuji oleh kehadiran orang ketiga yang tampak sempurna serta rahasia besar yang mampu menghancurkan segalanya. Apakah cinta mereka hanyalah sebuah anomali sesaat, atau justru takdir sejati yang pantas diperjuangkan? Sebelum kita selami lebih dalam kisah mereka, kami ingin mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap babak dari cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan berikan komen terbaik kalian untuk Ken Arok Productions. Oh ya, biar kita makin akrab, coba dong absen di kolom komentar. Kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja? Senang rasanya bisa terhubung dengan kalian dari seluruh penjuru negeri. Dan satu hal lagi yang paling penting, bagi kalian yang sedang memiliki harapan, keinginan, atau sedang berjuang dalam doa, tulislah harapan dan doa kalian di kolom komentar. Siapa tahu, doa yang kalian tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ribuan pasang mata lainnya. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, doa yang diaminkan oleh banyak orang bisa lebih mudah untuk terkabul. Sekarang, mari kita mulai babak pertama dari kisah mereka. Kisah ini dimulai dari Adinda. Di usianya yang menginjak 36 tahun, Adinda adalah definisi wanita sukses di era modern. Ia adalah pendiri sekaligus direktur dari sebuah firma desain interior ternama yang kantornya berkilauan di salah satu gedung megah di Sudirman Central Business District, atau SCBD. Proyek-proyeknya menghiasi majalah-majalah mewah, dan namanya disegani di kalangan elit Jakarta. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Apartemen mewah, mobil Eropa, dan karir yang cemerlang. Namun, ada satu kekosongan yang tak bisa diisi oleh semua pencapaian itu. Setiap kali pulang ke rumah orang tuanya di akhir pekan, telinganya selalu berdengung oleh satu pertanyaan keramat. Dinda, kapan kawin? Umur sudah berapa? Jangan terlalu sibuk kerja. Pertanyaan itu, meski diucapkan dengan nada khawatir, terasa seperti belenggu yang mengikatnya erat. Lelah dengan desakan tersebut, ia pun akhirnya menyerah pada permintaan seorang teman untuk mencoba sebuah kencan buta. Lokasinya adalah sebuah kafe estetik di kawasan Senopati, tempat di mana anak-anak muda Jakarta memamerkan gaya hidup mereka. Adinda, dengan balutan blus sutra yang elegan, duduk sendirian, menatap lalu lintas Jakarta yang padat dari balik jendela kaca. 15 menit berlalu dari waktu yang dijanjikan. 30 menit. Adinda menghela napas. Ia sudah hafal betul skenario ini. Akhirnya, seorang pria dengan kemeja bermerek yang sengaja tidak dikancingkan di bagian atasnya, datang dengan napas terengah-engah. Maaf, macet parah di Gatot Subroto tadi, ucapnya tanpa rasa bersalah yang berarti. Ia duduk dan langsung memanggil pelayan, memesan kopi paling mahal tanpa bertanya pada Adinda. Percakapan pun dimulai, bukan dengan perkenalan yang hangat, melainkan dengan rentetan pamer. Ia membanggakan mobil barunya, koneksinya dengan para pejabat, dan rencananya mengakuisisi sebuah perusahaan. Matanya sesekali melirik jam tangan mewah Adinda, seolah sedang menghitung nilai wanita di hadapannya. Adinda hanya tersenyum tipis, senyum yang sudah terlatih untuk menyembunyikan kekecewaan. Ia sudah terlalu lelah untuk drama semacam ini. Di tengah ocehan pria itu tentang portofolio sahamnya, Adinda dengan tenang mengangkat tangan. Maaf, sepertinya kita tidak cocok, ujarnya dengan suara yang lembut namun tegas. Ia meletakkan beberapa lembar uang di atas meja, cukup untuk membayar minumannya sendiri, lalu berdiri. Terima kasih untuk waktunya. Tanpa menunggu jawaban, Adinda melangkah keluar dari kafe itu, meninggalkan pria tersebut dengan mulut ternganga. Di dalam mobilnya, di tengah lautan lampu malam Jakarta, ia menatap pantulan wajahnya di spion. Mungkin memang benar, bisiknya pada diri sendiri, cinta bukan untukku. Ia tidak tahu
bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan menjungkir balikan dunianya yang tertata rapi. Meninggalkan kekecewaan di kafe Senopati malam itu, Adinda kembali ke dunianya yang sesungguhnya. Dunianya adalah lantai 35 sebuah gedung pencakar langit, di mana setiap sudut dirancang dengan presisi dan keindahan. Disinilah ia berkuasa. Di balik meja kerjanya yang minimalis, dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang terhampar luas, Adinda adalah seorang ratu di kerajaannya sendiri. Masalah hati ia lipat dan simpan rapat-rapat dalam laci, digantikan dengan tumpukan denah arsitektur dan jadwal pertemuan yang padat. Baginya, pekerjaan adalah pelarian yang paling logis dan memuaskan. Pagi itu, di antara kesibukannya meninjau proposal proyek baru, sebuah pesan masuk dari Baskara, adiknya. "Mbak Dinda," tulisnya, "ada anak magang nih, junior gue di UI. Namanya Kenan. Anaknya pinter banget, beda dari yang lain. Coba deh lo tes, siapa tahu cocok." Adinda menghela napas. Urusan anak magang biasanya ia serahkan pada manajer HRD, namun rekomendasi dari adiknya membuatnya sedikit penasaran. Ia pun setuju untuk meluangkan waktu di antara jadwalnya yang padat. 1 jam kemudian, seorang pemuda dengan kemeja rapi dan ransel di punggungnya masuk ke dalam ruangannya. Itulah Kenan. Tidak ada yang luar biasa dari penampilannya. Ia tampak seperti mahasiswa cerdas pada umumnya. Sopan, sedikit gugup, namun dengan sorot mata yang tajam. Adinda mempersilakannya duduk dengan gestur profesional, siap untuk menyelesaikan wawancara ini dalam 10 menit. "Jadi, Kenan," Adinda memulai dengan pertanyaan standar, "apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini dan apa yang membuatmu tertarik untuk magang di sini?" Disinilah segalanya berubah. Kenan tidak memberikan jawaban buku teks yang biasa didengarnya. Dengan tenang dan terstruktur, ia mulai membedah portofolio perusahaan Adinda, bukan hanya memuji, tetapi juga memberikan analisis kritis. "Saya sangat mengagumi proyek Senayan Residence yang menekankan sustainable living," ujar Kenan. "Tapi saya perhatikan, kehadiran digital perusahaan di platform seperti Instagram dan TikTok bisa lebih ditingkatkan untuk menjangkau klien milenial dan Gen Z yang potensial. Terutama setelah pandemi, di mana interaksi virtual menjadi kunci." Adinda tertegun. Pemuda di hadapannya bukan sekadar mencari tempat magang, ia telah melakukan riset mendalam. Ia berbicara tentang tren pasar dan strategi digital dengan kefasihan seorang konsultan berpengalaman. Adinda pun melontarkan beberapa pertanyaan teknis yang lebih sulit, seolah menguji kedalaman pengetahuannya. Dan setiap pertanyaan dijawab Kenan dengan argumen yang cerdas dan data yang akurat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adinda merasa terkesan. Bukan oleh harta atau status, melainkan oleh inteligensi murni. Di mata pemuda itu, ia melihat sebuah percikan api, gairah dan ambisi yang mengingatkannya pada dirinya sendiri saat pertama kali merintis karir. Wawancara 10 menit itu berubah menjadi diskusi menarik selama hampir 1 jam. Saat Kenan pamit dan meninggalkan ruangannya, Adinda masih terpaku di kursinya. Tanpa ragu, ia mengangkat telepon dan menghubungi bagian HRD. "Anak magang yang bernama Kenan," katanya dengan nada tegas. "Terima dia. Mulai bekerja secepatnya." Keputusan profesional itu terasa ringan dan tepat. Adinda sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu untuk seseorang yang tidak hanya akan mengisi posisi kosong di kantornya, tetapi juga celah kosong di dalam hatinya. 2 minggu berlalu sejak Kenan bergabung. Kehadirannya di kantor membawa energi baru. Ia bukan sekadar anak magang yang menjalankan perintah, ia adalah seorang pemikir. Cepat, proaktif, dan ide-idenya selalu segar. Adinda, dari balik ruang kacanya, sering mengamati Kenan yang tekun berdiskusi dengan para desainer senior. Ada rasa puas yang profesional melihat potensinya berkembang begitu pesat. Hubungan mereka murni sebatas atasan dan bawahan yang saling menghargai, sebuah dinamika yang jelas dan terkendali, persis seperti yang Adinda sukai. Suatu hari, sebuah proyek prestisius masuk ke tangannya. Kliennya adalah Rania, seorang aktris dan bintang iklan yang wajahnya menghiasi hampir setiap sudut kota Jakarta. Rania baru saja membeli sebuah penthouse mewah di bilangan Kebayoran Baru, dan menginginkan sentuhan tangan dingin Adinda untuk mengubahnya menjadi sebuah istana pribadi. Ini adalah proyek besar yang akan menjadi sorotan media. Melihat ini sebagai kesempatan belajar yang tak ternilai,
Adinda memutuskan untuk mengajak Kenan ikut dalam pertemuan pertama dengan sang klien. Penthouse itu persis seperti yang dibayangkan. Megah, dengan jendela setinggi langit-langit yang menyuguhkan pemandangan Jakarta tanpa batas. Perabotannya berkelas, dan di dindingnya tergantung lukisan-lukisan dari seniman ternama. Rania menyambut mereka dengan hangat dan ramah, jauh dari kesan angkuh seorang bintang. Diskusi pun mengalir lancar. Adinda dengan percaya diri memaparkan visi-visinya, sementara Kenan dengan sigap mencatat setiap detail dan sesekali memberikan masukan cerdas yang membuat Rania terkesan. Adinda merasa bangga. Semua berjalan sesuai rencana. Namun, seperti kata pepatah, manusia hanya bisa berencana. Di tengah-tengah diskusi mereka, seorang pria tampan dengan setelan kasual yang mahal masuk ke dalam ruangan. Ia menyapa Rania dengan kecupan mesra di kening. "Sayang, maaf aku agak telat," katanya, lalu matanya beralih ke arah Adinda dan Kenan. "Ah, ini dia. Kenalkan," kata Rania dengan senyum ceria, "ini Dimas, pasanganku. Sayang, ini Bu Adinda, desainer interior kita, dan ini, Kenan." Dunia Adinda seolah berhenti berputar. Waktu melambat. Nama itu, wajah itu, ia kenal betul. Itu Dimas. Dimasnya. Cinta pertamanya saat seragam putih abu-abu masih melekat di badan. Pria yang memberinya surat cinta pertama, sekaligus patah hati pertama yang paling dalam. Semua kenangan yang telah ia kubur dalam-dalam selama belasan tahun, kini bangkit kembali tanpa permisi. Pria yang dulu meninggalkannya demi mengejar pendidikan di luar negeri, kini berdiri di hadapannya sebagai pasangan dari klien besarnya. "Adinda?" Suara Dimas terdengar ragu, sama terkejutnya. Adinda memaksakan sebuah senyum profesional yang terasa kaku di bibirnya. "Dimas. Senang bertemu lagi," ucapnya, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Jabat tangan mereka terasa dingin dan canggung. Rania, yang tidak menyadari badai di antara keduanya, melanjutkan pembicaraan tentang konsep dapur. Namun bagi Adinda, semua suara itu kini berdengung. Dari sudut matanya, Kenan memperhatikan perubahan drastis pada atasannya. Aura percaya diri Adinda yang tadi begitu kuat, kini meredup. Senyumnya tidak lagi mencapai mata. Kenan tidak tahu siapa pria itu, tapi ia tahu pria itu telah merusak sesuatu dalam diri Adinda. Pertemuan itu pun berakhir dalam suasana ganjil. Saat melangkah keluar dari lobi apartemen yang mewah, topeng profesional Adinda mulai retak, dan ia tidak menyadari bahwa kerapuhannya hari itu akan menjadi awal dari sebuah babak yang sama sekali berbeda dengan Kenan. Pertemuan dengan Dimas meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Sepanjang sisa hari itu, Adinda tak bisa fokus. Tembok pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika, dan ia kembali menjadi gadis SMA yang patah hati. Proyek Rania yang seharusnya menjadi mahkota karirnya, kini terasa seperti sebuah siksaan. Setiap detail desain akan selalu mengingatkannya pada pria itu. Malam harinya, Adinda melakukan sesuatu yang sangat bukan dirinya. Alih-alih pulang ke apartemennya yang sunyi, ia justru mengajak beberapa anggota timnya, termasuk Kenan, untuk minum di sebuah bar mewah di kawasan SCBD. Ia butuh kebisingan, butuh pengalihan. Di bawah lampu bar yang temaram, Adinda mencoba menenggelamkan masa lalunya di dasar gelas. Satu gelas wine berubah menjadi dua, lalu berganti dengan koktail yang lebih kuat. Tawa rekan-rekannya terdengar samar, karena di dalam kepalanya, yang terngiang hanyalah kenangan pahit. Ia minum seolah ingin menghapus jejak Dimas dari ingatannya. Rekan-rekannya yang lain, melihat sisi lain dari bos mereka yang selalu sempurna itu, hanya bisa menemaninya dengan canggung. Namun, ada sepasang mata yang mengawasinya dengan cemas. Kenan. Dari seberang meja, ia melihat kerapuhan di balik tawa paksa Adinda. Ia melihat kesedihan yang mendalam di mata atasannya itu, dan hatinya merasa tidak tenang. Ketika malam semakin larut dan yang lain mulai pamit, Adinda sudah dalam kondisi yang sangat mabuk. Ia nyaris tak bisa berdiri tegak. Melihat kondisi Adinda, Kenan tidak tega membiarkannya pulang sendirian dengan taksi. Rasa tanggung jawab dan kekhawatiran yang aneh mendorongnya untuk bertindak. "Biar saya antar ibu pulang," katanya tegas, menolak tawaran dari rekan yang lain. Ia memapah Adinda yang setengah sadar ke mobilnya. Di dalam perjalanan, Jakarta terasa hening.
Kenan mencoba bertanya di mana alamat apartemennya, tetapi yang keluar dari mulut Adinda hanyalah gumaman tak jelas sebelum ia akhirnya terlelap sepenuhnya. Kenan dilanda kebingungan. Ia tidak mungkin membawa Adinda ke rumah orang tuanya. Membawanya ke hotel juga terasa tidak pantas. Setelah berputar-putar tanpa tujuan, hanya ada satu pilihan yang terasa aman dan bertanggung jawab. Dengan berat hati, ia mengarahkan mobilnya menuju Tebet, ke kos eksklusif miliknya yang sederhana namun bersih dan aman. Ia membaringkan Adinda dengan hati-hati di tempat tidurnya, menyelimutinya, dan ia sendiri memilih untuk tidur di sofa kecil di luar kamar. Pagi menjelang. Sinar matahari yang tajam menembus celah gorden, membangunkan Adinda dengan paksa. Kepalanya berdenyut hebat. Perlahan, ia membuka mata. Namun, langit-langit yang ia lihat bukanlah langit-langit kamarnya. Aroma spray ini bukan aroma deterjen miliknya. Ia menoleh dan mendapati dirinya berada di sebuah kamar yang asing. Pakaian kerjanya terlipat rapi di kursi, dan tubuhnya terbalut kaos oblong pria yang kebesaran. Jantungnya berdebar kencang. Panik mulai menjalari seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi semalam? Di mana dia? Tepat saat ribuan skenario buruk melintas di kepalanya, pintu kamar terbuka. Kenan masuk, bertelanjang dada setelah baru saja mandi, sambil membawa segelas air putih. Mata mereka bertemu. Adinda menatapnya dengan tatapan horor, menarik selimut hingga menutupi dagunya. Dunianya yang profesional dan tertata, dalam sekejap, terasa hancur berkeping-keping. Melihat tatapan ngeri dari Adinda, Kenan seketika sadar akan kesalahpahaman yang terjadi. Udara di dalam kamar kosnya yang kecil terasa berat dan sesak. Dengan gerakan cepat namun tenang, ia meraih kaos yang tersampir di kursi dan memakainya, seolah ingin segera membangun kembali dinding kesopanan di antara mereka. "Ibu, tenang dulu," ujarnya dengan suara yang jelas dan mantap, berusaha menembus kepanikan Adinda. "Tidak terjadi apa-apa semalam. Saya bersumpah." Kenan lalu menceritakan semuanya dengan runut. Tentang bagaimana Adinda terlalu mabuk, bagaimana ia tak sadarkan diri di mobil, dan keputusannya membawanya ke sini karena itu adalah satu-satunya pilihan yang paling aman. "Saya tidur di sofa luar. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja," tutupnya, matanya menatap lurus ke arah Adinda, menunjukkan kesungguhan. Perlahan, kepanikan Adinda mereda, digantikan oleh gelombang rasa malu yang luar biasa. Wajahnya memerah. Ia merasa begitu bodoh telah menuduh pemuda yang jelas-jelas hanya mencoba menolongnya. Kekecewaan terbesarnya kini bukan pada Kenan, melainkan pada dirinya sendiri yang telah kehilangan kendali. Dengan gerakan kaku, ia bangkit dari tempat tidur. "Terima kasih," ucapnya dingin, sambil meraih pakaiannya. "Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Kita lupakan malam ini dan kembali bekerja seperti biasa. Hubungan kita murni profesional." Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harga dirinya. Namun, jawaban Kenan di luar dugaan. Saat Adinda bersiap untuk pergi dan mengubur insiden ini dalam-dalam, Kenan justru melangkah maju. "Saya tidak bisa, Bu," katanya pelan. Adinda berhenti, menoleh dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu tidak bisa?" "Saya tidak bisa melupakannya," lanjut Kenan, suaranya kini terdengar lebih berani. "Semalam, saya tidak hanya melihat atasan saya yang sempurna. Saya melihat seorang wanita yang terluka. Dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya." Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Saya ingin bertanggung jawab. Jadilah pacar saya." Adinda terdiam membeku. Ia pikir ia salah dengar. Kalimat itu begitu absurd, begitu tidak masuk akal hingga ia ingin tertawa. "Kenan, kamu sadar apa yang kamu bicarakan?" balasnya dengan nada tajam. "Usia saya hampir 37. Dan kamu baru 22. Saya ini atasan kamu. Ini gila." Logika dan seluruh norma sosial di kepalanya berteriak menentang ide ini. Kenan sudah menduga penolakan itu. "Kalau begitu, beri saya kesempatan untuk membuktikannya." Ia menukas cepat, tidak membiarkan Adinda menutup pintu itu sepenuhnya. "Kita tidak perlu memberitahu siapapun. Anggap saja ini sebuah masa percobaan. Sama seperti status magang saya. 3 bulan.
Beri saya waktu 3 bulan untuk menunjukkan bahwa saya serius. Jika setelah 3 bulan ibu masih merasa ini sebuah kesalahan, saya janji akan mundur teratur dari kantor dan dari kehidupan ibu. Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah proposal yang gila, nekat, dan sama sekali di luar zona nyaman Adinda. Seluruh akal sehatnya menyuruhnya untuk lari sejauh mungkin. Namun, melihat kesungguhan di mata Kenan, ada bagian kecil dari hatinya yang lelah dan kesepian, merasa sedikit tergelitik. Sebuah pertanyaan berbahaya muncul di benaknya. Bagaimana jika? Entah didorong oleh rasa penasaran atau kenekatan sesaat, Adinda akhirnya menyetujui proposal gila Kenan. 3 bulan, katanya saat itu, tidak lebih, tidak kurang. Dan tidak seorang pun boleh tahu. Maka, dimulailah sebuah sandiwara bisu. Di kantor, mereka adalah Ibu Adinda, sang direktur yang tegas, dan Kenan, si anak magang yang patuh. Tak ada yang berubah di permukaan. Namun di balik tatapan profesional dan perintah-perintah pekerjaan, terselip pesan-pesan singkat yang dikirim diam-diam, atau curi-curi pandang di ruang rapat yang membuat jantung berdebar. Makan siang bersama di warung soto sederhana yang jauh dari kantor menjadi kencan rahasia mereka, sebuah dunia kecil yang mereka bangun sendiri, jauh dari tatapan menghakimi. Hubungan yang aneh ini perlahan mulai terasa nyaman bagi Adinda. Ia menemukan sisi lain dari Kenan yang tidak pernah ia lihat di kantor. Pemuda yang hangat, humoris, dan memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa dari usianya. Untuk sesaat, Adinda lupa akan kerumitan yang ia hadapi. Namun, takdir seolah senang mempermainkannya. Saat Adinda sedang menikmati gelembung kecil kebahagiaannya, muncullah sosok baru dalam hidupnya. Namanya Danu. Mereka bertemu di sebuah acara pameran seni yang dihadiri oleh para sosialita dan pebisnis papan atas Jakarta. Danu adalah pendiri sebuah startup teknologi yang sedang naik daun, usianya matang, penampilannya karismatik, dan tutur katanya cerdas. Singkatnya, dia adalah paket lengkap. Pria yang jika diperkenalkan pada keluarga Adinda, akan langsung mendapat restu tanpa pertanyaan. Danu tidak menyembunyikan kekagumannya pada Adinda sejak detik pertama mereka berkenalan. Ia memuji pencapaian karir Adinda, bukan dengan bualan kosong, melainkan dengan pemahaman yang tulus terhadap industri kreatif. Percakapan mereka mengalir begitu saja, mudah dan menyenangkan. Di akhir acara, Danu meminta nomor telepon Adinda dengan alasan ingin menjajaki kolaborasi bisnis, sebuah alasan klasik yang dipahami keduanya memiliki makna lebih. Keesokan harinya, sebuah buket bunga lili putih yang luar biasa besar tiba di meja resepsionis kantor, dikirim langsung untuk Adinda. Kartu kecil di dalamnya bertuliskan, untuk percakapan yang lebih menarik lagi. Danu. Seluruh kantor pun berdengung. Para karyawan berbisik-bisik, memuji betapa serasinya bos mereka dengan pengusaha sukses seperti Danu. Dari mejanya di sudut ruangan, Kenan melihat semua itu. Ia melihat bunga itu, ia mendengar bisik-bisik itu, dan ia merasakan sebuah sengatan panas di dadanya. Cemburu. Sebuah perasaan yang begitu gamblang dan kuat. Bagaimana ia bisa bersaing? Ia hanyalah seorang mahasiswa magang yang menjemput Adinda dengan motor di malam hari, sementara Danu bisa mengirimkan kemewahan di siang hari bolong. Perbedaan status di antara mereka terasa begitu nyata, seperti jurang pemisah yang lebar dan dalam. Malam itu, saat Adinda menerima pesan dari Danu yang mengajaknya makan malam di restoran fine dining di puncak gedung, pada saat yang sama, sebuah pesan sederhana masuk dari Kenan, pulang kerja, mau coba bubur di Barito. Adinda menatap layar ponselnya, terbelah di antara dua dunia yang sangat berbeda. Di tengah kebimbangannya, hati Adinda memilih kehangatan yang sederhana. Ia menolak dengan sopan ajakan makan malam Danu, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Malam itu, ia menemukan dirinya duduk di warung bubur sederhana di Barito, tertawa lepas mendengar cerita-cerita Kenan tentang kehidupan kampusnya. Di bawah temaram lampu jalan, untuk sesaat, Adinda merasa seperti kembali muda. Ia merasa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng direktur yang harus ia kenakan setiap hari. Kehadiran Danu yang glamor memang mempesona, tetapi ketulusan Kenan terasa lebih nyata dan menyentuh hatinya. Namun, benih keraguan yang telah ditabur oleh Danu, mulai tumbuh dalam diam. Adinda mulai dihantui oleh perbedaan usia di antara mereka. Ia seorang wanita matang, sementara Kenan adalah pemuda di puncak masa mudanya,
dikelilingi oleh gadis-gadis seusianya yang cantik dan penuh semangat. Pikiran, apakah aku hanya sebuah fase baginya, mulai sering terngiang di kepalanya. Seolah semesta ingin menguji keteguhannya, sebuah skenario terburuk pun terjadi. Hari itu, Adinda memiliki janji makan siang dengan adiknya, Baskara, di kantin Fakultas Teknik Universitas Indonesia, alma mater mereka. Setelah selesai, saat berjalan menuju tempat parkir, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Di taman kecil dekat perpustakaan, ia melihat Kenan sedang duduk berdua dengan seorang gadis muda yang sangat cantik. Gadis itu adalah Maya, keponakan Danu, yang Adinda pernah lihat sekilas di media sosial. Adinda berhenti melangkah, bersembunyi di balik pilar sebuah gedung. Dari kejauhan, ia tidak bisa mendengar percakapan mereka, ia hanya bisa melihat bahasa tubuh. Ia melihat Maya menatap Kenan dengan sorot mata penuh harap, lalu dengan gerakan gugup, gadis itu menyatakan sesuatu. Kenan tampak terkejut. Adinda melihat Kenan membalas ucapan gadis itu, dan seketika, wajah Maya berubah kecewa. Maya menunduk, tampak menahan tangis. Kemudian, Adinda melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Ia melihat Kenan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bahu Maya, seolah memberikan penghiburan. Bagi Kenan, itu adalah gestur persahabatan untuk menenangkan seorang teman yang terluka. Namun, bagi Adinda yang melihat dari kejauhan dengan hati yang sudah diliputi keraguan, pemandangan itu terlihat seperti adegan penolakan yang intim, sebuah drama cinta anak kuliahan yang nyata. Semua ketakutannya terasa menjadi kenyataan. Tentu saja Kenan disukai oleh gadis secantik Maya. Tentu saja mereka lebih pantas bersama. Seharusnya Kenan bersama seseorang yang bisa ia ajak acara kampus tanpa sembunyi-sembunyi. Perasaan cemburu dan rendah diri yang tajam menghantam Adinda. Ia tidak menunggu untuk melihat kelanjutannya. Dengan hati yang hancur, ia berbalik badan dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Awan kesalahpahaman kini telah berkumpul, siap membawa badai pertama dalam hubungan percobaan mereka. Pemandangan di taman kampus itu meninggalkan bekas yang dalam di hati Adinda. Kepercayaan yang baru mulai tumbuh, kini tercabut paksa, menyisakan lubang keraguan yang menganga. Keesokan harinya di kantor, Adinda membangun kembali tembok es di sekelilingnya, bahkan lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Ia menjadi ibu Adinda, sang direktur yang dingin dan menuntut. Setiap interaksi dengan Kenan ia batasi pada urusan pekerjaan. Tak ada lagi curi-curi pandang, tak ada lagi pesan-pesan singkat. Yang ada hanyalah perintah dan laporan. Kenan tentu merasakan perubahan drastis itu. Ia bingung. Sehari sebelumnya mereka masih tertawa bersama di warung bubur. Hari ini atasannya itu bersikap seolah ia adalah orang asing. Pesan-pesan, "Selamat pagi," darinya hanya dibaca tanpa dibalas. Ajakannya untuk makan siang ditolak dengan alasan, rapat mendadak. Kenan merasa frustrasi, terjebak dalam kebingungan karena ia sama sekali tidak tahu apa kesalahannya. Ia mencoba bertanya, namun Adinda selalu menghindar, menggunakan pekerjaan sebagai tamengnya. Di tengah-tengah kekosongan dan jarak yang diciptakan Adinda, Danu melihat sebuah celah. Ia tidak menyerah. Setelah ajakan makan malamnya ditolak, ia kembali dengan strategi yang lebih cerdas. Ia mengirimi Adinda bukan bunga, melainkan sebuah buku langka tentang arsitektur Bauhaus yang ia tahu Adinda sukai. Sebuah gestur yang menunjukkan bahwa ia memperhatikan. Bersama buku itu, terselip sebuah undangan resmi untuk menghadiri malam penganugerahan penghargaan bisnis, sebuah acara besar yang akan diliput media. "Datanglah bersamaku," tulisnya, "aku ingin semua orang melihat wanita hebat yang kukagumi." Tawaran itu datang di saat yang paling rapuh bagi Adinda. Hatinya yang sedang terluka oleh cemburu, ditambah egonya yang tergores, membuatnya melakukan hal impulsif. Ia lelah bersembunyi. Ia lelah merasa seperti pilihan kedua. Dengan satu tarikan napas, ia membalas pesan Danu dan menerima undangan itu. Keputusan itu terasa seperti sebuah pembalasan dendam, sekaligus sebuah pelarian kembali ke dunia yang seharusnya. Dunia di mana ia bersanding dengan pria yang sepadan. Kabar Adinda akan pergi ke acara besar bersama Danu dengan cepat menyebar di kantor. Tentu saja, kabar itu sampai juga ke telinga Kenan. Hatinya terasa panas. Ia merasa dikhianati, meski ia tidak tahu mengapa. Malam itu, ia tidak tahan lagi.
Ia menunggu Adinda di lobi parkir bawah tanah. "Kenapa, Bu?" tanyanya saat Adinda muncul, suaranya terdengar bergetar menahan emosi. "Kenapa Ibu tiba-tiba menjauh? Dan sekarang, Ibu pergi dengan dia?" Adinda menatapnya dengan pandangan dingin. Rasa sakit hatinya membuatnya mengeluarkan kata-kata yang tajam. "Memangnya kenapa? Bukankah ini bagus? Aku pergi dengan pria yang seusiaku, dan kamu bebas menghabiskan waktumu dengan gadis-gadis cantik di kampusmu. Bukankah begitu seharusnya?" Tuduhan itu menghantam Kenan telak. Ia terkejut, sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan Adinda. "Gadis di kampus? Maksud Ibu apa?" tanyanya, benar-benar bingung. Namun Adinda tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Kenan yang berdiri mematung di tengah parkiran yang sepi, dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hubungan percobaan mereka kini berada di ujung tanduk. Beberapa hari berlalu dalam kebisuan yang menyakitkan. Adinda tetap pada keputusannya untuk menghadiri malam penganugerahan bersama Danu, meski hatinya terasa hampa. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hal yang benar, sebuah langkah kembali ke realita. Sementara itu, Kenan yang putus asa mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh Adinda. Ia bahkan bertanya pada Baskara, namun adik Adinda itu juga tidak tahu apa-apa. Jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang yang mustahil untuk diseberangi. Menjelang acara penganugerahan itu, Danu mengundang Adinda untuk minum teh sore hari di sebuah hotel bintang 5, dengan alasan ingin mendiskusikan beberapa hal agar mereka tidak canggung di acara nanti. Adinda setuju. Namun, saat tiba di sana, ia terkejut melihat Danu tidak sendirian. Bersamanya ada Maya, gadis yang Adinda lihat di kampus tempo hari. "Dinda, kebetulan Maya lagi main di dekat sini, jadi sekalian saya ajak gabung," sapa Danu dengan ramah. Adinda merasakan hatinya sedikit perih, namun ia memasang senyum profesionalnya. Pembicaraan pun mengalir. Untuk memecah kecanggungan, Danu bertanya pada keponakannya tentang kuliah. Mau tak mau, nama Kenan pun ikut tersebut. Dengan nada yang dibuat sesantai mungkin, Adinda melontarkan kalimat pancingan, "Kalian berdua sepertinya akrab sekali, ya?" Maya tersenyum malu. "Dulu sih saya berharap begitu, Tante," jawabnya dengan polos. "Tapi beberapa hari yang lalu, saya baru saja ditolak mentah-mentah sama Kenan." Adinda tertegun. "Ditolak?" ulangnya. Maya mengangguk. "Iya," katanya, hatinya sudah ada yang punya. "Sedih sih, tapi ya sudahlah." Pengakuan singkat itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Adinda. Jadi, apa yang ia lihat di taman itu bukanlah adegan romantis, melainkan sebuah penolakan? Itu berarti Kenan tidak bersalah. Itu berarti semua drama dan sakit hati ini disebabkan oleh kecemburuannya sendiri. Rasa bersalah yang hebat langsung menjalari hatinya. Tepat saat Adinda sedang berperang dengan pikirannya sendiri, seorang wanita parubaya yang sangat anggun dan berwibawa menghampiri meja mereka. Danu dan Maya segera berdiri untuk menyambutnya dengan penuh hormat. "Tante Prita," sapa Maya. "Dinda," kata Danu dengan bangga, "kenalkan, ini Ibu Prita, pimpinan dari Prawira Group. Mitra bisnis yang sangat saya hormati." Jantung Adinda berdebar kencang. Prawira Group? Itu adalah nama konglomerasi raksasa yang memberikan perusahaannya tender proyek terbesar tahun ini. Selama ini ia mengira Danu yang membantunya di belakang layar. Ibu Prita tersenyum hangat pada Adinda. "Oh, jadi ini yang namanya Mbak Adinda. Saya sudah banyak dengar tentang Anda," katanya ramah. Adinda hanya bisa tersenyum bingung. Ibu Prita melanjutkan, "Putra tiri saya sangat mengidolakan Anda. Katanya Anda adalah mentor yang luar biasa." "Putra tiri?" tanya Adinda, otaknya mencoba menghubungkan semua titik. Ibu Prita mengangguk. "Iya, si Kenan. Anak itu keras kepala sekali. Disuruh mengurus bisnis keluarga, dia malah bersikeras mau magang di firma Anda untuk belajar dari nol. Katanya, dia ingin membuktikan sesuatu pada orang yang dia kagumi." DG. Nama, Kenan, terlontar begitu saja dari mulut wanita paling berpengaruh di hadapannya. Kenan, putra tiri pimpinan Prawira Group. Si anak magang yang datang untuk wawancara dengan ransel sederhana.
Si pemuda yang mengajaknya makan bubur di Barito. Si pemuda yang kini sedang ia sakiti hatinya. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Adinda menatap kosong ke arah Ibu Prita, mulutnya sedikit terbuka. Dunia yang ia pijak terasa berguncang. Pria yang ia anggap sebagai anak kuliahan biasa, ternyata memiliki dunia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Adinda meninggalkan pertemuan di hotel itu dengan perasaan campur aduk. Syok, rasa bersalah, dan sebuah kekaguman yang aneh pada Kenan bergejolak di dalam dirinya. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Sikap Kenan yang dewasa, pengetahuannya yang luas, dan penolakannya untuk menggunakan nama besar keluarganya. Ia memilih untuk menjadi, bukan siapa-siapa, demi bisa mendekatinya. Pemikiran itu membuat hati Adinda menghangat sekaligus merasa terintimidasi. Anak magang yang ia kira sedang ia beri kesempatan, ternyata adalah seorang pangeran yang sedang menyamar. Malam penganugerahan penghargaan pun tiba. Adinda menepati janjinya, datang sebagai pendamping Danu yang gagah. Ia mengenakan gaun malam yang indah, tersenyum pada kilatan kamera, dan berbasa-basi dengan para tokoh penting. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Namun, jiwanya tidak ada di sana. Di tengah gemerlap pesta dan denting gelas sampanye, pikirannya melayang pada Kenan. Ia membayangkan kesederhanaan makan bubur di Barito, tawa lepas mereka di warung soto. Dan ia sadar, kebahagiaan yang ia rasakan di momen-momen sederhana itu jauh lebih nyata daripada semua kemewahan yang ditawarkan Danu. Malam itu, di puncak kemewahan Jakarta, Adinda akhirnya mengakui kebenaran pada dirinya sendiri. Perasaannya pada Kenan bukan lagi sekadar percobaan. Ia telah jatuh cinta. Sementara itu, di tempat lain, benih-benih kecurigaan mulai tersebar. Maya, yang penasaran dengan penolakan Kenan dan kecanggungan di antara Adinda dan Tante Prita, menceritakan semuanya pada Baskara, adik Adinda. Bagaimanapun, Baskaralah yang pertama kali merekomendasikan Kenan. "Bas, aneh deh," kata Maya saat mereka bertemu di kampus. "Kenan nolak gue karena katanya udah suka sama orang lain. Terus pas gue ketemu Mbak Dinda, suasananya jadi aneh banget." Baskara awalnya tertawa. "Hah? Lo mikir Mbak Dinda sama Kenan? Ya nggak mungkin lah. Beda umurnya jauh banget. Gila aja." Namun, Maya tidak berhenti di situ. "Tapi aku serius. Ada temenku yang pernah lihat mereka makan siang bareng di tempat yang jauh banget dari kantor. Cuma berdua. Kayak orang pacaran." Tawa Baskara langsung hilang. Ia mengenal kakaknya lebih dari siapapun. Ia tahu betapa tertutupnya Adinda soal perasaan. Ia juga tahu betapa kakaknya berubah menjadi lebih ceria beberapa waktu terakhir, sebelum mendadak murung lagi. Mungkinkah pria yang dimaksud kakaknya selama ini adalah anak magang yang ia rekomendasikan sendiri? Pikiran itu terasa absurd, tapi potongan-potongan informasi dari Maya mulai membentuk sebuah pola yang mencurigakan. Malam itu juga, setelah gala selesai, Adinda memberanikan diri. Ia mengirim sebuah pesan singkat pada Kenan, pesan pertama setelah berhari-hari perang dingin. Isinya hanya 3 kata, "Bisa kita bicara?" Di apartemennya, sambil menatap balasan dari Kenan yang langsung masuk, sebuah, tentu, yang singkat namun penuh harap, Adinda tidak menyadari bahwa di luar sana, adiknya sendiri kini telah menempatkannya di bawah pengawasan. Rahasia kecilnya yang ia jaga begitu rapat, kini berada di ambang pembongkaran. Dan Adinda tahu, jika hubungan ini terbongkar, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar gosip kantor. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe sepi di tepi danau, jauh dari keramaian Jakarta. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, Adinda menumpahkan segalanya. Ia mengakui kesalahpahamannya, kecemburuannya yang buta, dan rasa bersalahnya yang begitu dalam. Ia juga mengakui betapa terkejutnya ia saat mengetahui identitas asli Kenan. Kenan mendengarkan semua itu dengan sabar, dan saat Adinda selesai, tidak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanyalah kelegaan. "Jadi, itu alasannya," bisiknya. "Saya tidak peduli dengan semua itu. Yang penting, sekarang ibu sudah di sini lagi." Malam itu, mereka berdamai. Tembok yang sempat memisahkan mereka runtuh, dan ikatan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah kehangatan momen itu, Adinda, yang kini melihat Kenan dengan cara pandang baru,
memberanikan diri bertanya, "Jadi, apa rencanamu sebenarnya, Kenan?" Setelah magang selesai, Kenan terdiam sejenak. Ada keraguan di matanya sebelum akhirnya ia mengaku. Sebenarnya, ia memulai, "Aku sudah diterima di program S2 Arsitektur di Swedia. Dengan beasiswa penuh. Itu adalah sebuah universitas ternama, sebuah kesempatan emas yang diimpikan oleh ribuan mahasiswa di seluruh dunia. Program itu akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan." Mendengar itu, dunia Adinda seolah runtuh untuk kedua kalinya. Swedia. Itu artinya perpisahan. Itu artinya hubungan ini dari awal memang memiliki tanggal kedaluarsa. Melihat ekspresi Adinda yang berubah, Kenan dengan cepat meraih tangannya. "Tapi itu semua nggak penting lagi," katanya dengan sungguh-sungguh. "Itu rencana lama, sebelum aku kenal ibu. Rencanaku yang sekarang cuma satu, tetap di sini, sama kamu. Aku akan lepaskan beasiswa itu. Aku serius." Pengakuan Kenan, yang seharusnya membuat Adinda bahagia, justru terasa seperti sebuah belati yang menusuk jantungnya. Pemuda ini, yang begitu cemerlang dan penuh potensi, rela membuang mimpi besarnya hanya demi dirinya. Perbedaan usia di antara mereka kini terasa begitu nyata, bukan sebagai angka, melainkan sebagai jurang perbedaan fase kehidupan. Adinda adalah seorang wanita yang karirnya sudah mapan, sementara Kenan adalah pemuda yang masa depannya baru akan dimulai. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi alasan bagi saya pemuda itu patah bahkan sebelum ia sempat terbang tinggi? Ia sadar, mencintai Kenan dengan tulus berarti menginginkan yang terbaik untuknya. Bahkan jika yang terbaik itu tidak melibatkan dirinya. Dengan hati yang hancur, Adinda menarik tangannya dari genggaman Kenan. Ia menatap lekat-lekat mata pemuda yang sangat ia cintai itu, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya. "Aku tidak bisa, Kenan," ucapnya, suaranya bergetar. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri kalau aku menjadi alasan kamu kehilangan masa depanmu." "Tapi masa depanku itu kamu," potong Kenan, suaranya terdengar putus asa. Adinda menggeleng pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bukan, Kenan. Masa depanmu ada di sana. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan pergi. Kejar mimpimu. Kita cukup sampai di sini." Setelah mengucapkan kalimat yang paling menyakitkan dalam hidupnya, Adinda berdiri dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia membiarkan Kenan duduk termangu dalam kebingungan dan patah hati. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah menjauh dari separuh jiwanya. Ia menangis dalam diam di sepanjang perjalanan pulang, sebuah pengorbanan atas nama cinta yang terasa begitu pahit. Setelah malam perpisahan yang menyakitkan itu, Kenan benar-benar menghilang. Ia mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi keesokan harinya, dan sejak saat itu, tak ada lagi kabar darinya. Kantor terasa hampa tanpa kehadirannya. Adinda kembali menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, menjadikan kesibukan sebagai tameng untuk menutupi hatinya yang remuk. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, memimpin rapat dengan ketegasan yang sama, dan tersenyum pada klien dengan profesionalisme yang sempurna. Ia adalah mesin yang berfungsi dengan baik, namun di dalam, mesin itu terasa dingin dan kosong. Di tengah masa-masa sulit itulah, Danu hadir secara konsisten. Ia tidak mendesak, tidak banyak bertanya, namun ia selalu ada. Ia menjadi teman bicara yang baik, pendengar yang sabar. Danu sering mengajak Adinda makan malam di tempat-tempat tenang, di mana mereka bisa berbincang tentang apa saja, kecuali tentang luka yang masih basah di hati Adinda. Perlahan tapi pasti, Adinda mulai bersandar pada kedewasaan dan stabilitas yang ditawarkan Danu. Hubungan mereka mungkin tidak memiliki percikan api yang meledak-ledak seperti yang ia rasakan dengan Kenan. Namun hubungan ini terasa aman, nyaman, dan masuk akal. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di sekitar Adinda tampaknya menemukan kebahagiaannya sendiri. Di kantor, dua desainer seniornya, Cahyo dan Santi, yang selama ini saling mencuri pandang, akhirnya mengumumkan bahwa mereka resmi berpacaran, membawa sedikit keceriaan di tengah-tengah tim. Di luar kantor, sebuah kejutan lain datang. Baskara, adiknya, ternyata mulai menjalin hubungan dengan Maya. Setelah patah hati karena Kenan, Maya menemukan pelabuhan baru pada Baskara yang lebih dewasa. Mereka tampak begitu serasi,
sebuah pasangan yang direstui oleh logika dan keadaan. Melihat semua orang di sekitarnya bergerak maju, Adinda pun merasa bahwa mungkin sudah saatnya ia juga melakukan hal yang sama. Beberapa bulan setelah kepergian Kenan, di sebuah restoran di puncak gedung dengan pemandangan malam Jakarta yang memukau, Danu melakukan hal yang sudah bisa ditebak. Setelah makan malam yang hangat, ia meraih tangan Adinda. "Dinda," katanya dengan suara yang tulus, "aku bukan anak muda yang impulsif. Aku tahu apa yang kuinginkan. Dan yang kuinginkan adalah menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Ia kemudian membuka sebuah kotak beludru, menampakkan cincin berlian yang berkilauan. "Maukah kamu menikah denganku?" Adinda menatap Danu, lalu pada cincin di hadapannya. Pria ini adalah jawaban dari semua doa keluarganya. Ia adalah sebuah kepastian, sebuah pelabuhan yang aman dari badai perasaan yang selama ini menghantamnya. Menikah dengan Danu adalah sebuah langkah yang logis, sebuah akhir yang bahagia menurut standar dunia. Dengan helaan napas panjang, seolah melepaskan sisa-sisa masa lalunya, Adinda mengangguk. "Iya, aku mau," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Di tengah ucapan selamat dari pengunjung restoran lain, Adinda memasang cincin itu di jarinya. Cincin itu terasa pas, namun hatinya terasa sesak. Persiapan pernikahan Adinda dan Danu berjalan tanpa celah. Semua diatur dengan sempurna, layaknya sebuah proyek desain interior Adinda sendiri. Gedung termewah di Jakarta telah dipesan, gaun pengantin dari desainer ternama telah selesai dijahit, dan ribuan undangan telah disebar ke seluruh kolega dan kerabat. Dari luar, ini adalah pernikahan impian, penyatuan dua insan sukses yang begitu serasi. Adinda menjalani setiap prosesi, mulai dari rapat keluarga hingga siraman, bagaikan robot. Ia tersenyum saat harus tersenyum, mengangguk saat harus mengangguk. Namun Baskara, adiknya, melihat dengan jelas kekosongan di mata kakaknya. Senyum itu tidak pernah sampai ke sana. Hari H pun tiba. Di sebuah ruangan rias yang dipenuhi aroma bunga dan hairspray, Adinda menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tampak luar biasa dalam balutan kebaya putih yang memeluk tubuhnya dengan anggun. Riasan wajahnya sempurna, sanggulnya kokoh. Ia adalah gambaran seorang pengantin yang paripurna. Namun, yang balas menatapnya dari cermin adalah sepasang mata yang redup dan kosong. Ia tampak seperti seorang ratu yang akan naik tahta, bukan karena keinginan, melainkan karena kewajiban. Di luar, para tamu mulai berdatangan. Musik gamelan yang syahdu mulai mengalun, menandakan acara akad nikah akan segera dimulai. Tiba-tiba, pintu ruang rias diketuk. Danu masuk, sudah lengkap dengan beskap pengantinnya. Ia tampak gagah, namun wajahnya serius. Ia meminta waktu untuk berbicara berdua saja dengan Adinda. Saat hanya tinggal mereka berdua di ruangan itu, Danu menatap Adinda dalam-dalam. Ia meraih kedua tangan calon istrinya itu, tangan yang terasa dingin. "Dinda," ia memulai dengan suara yang lembut namun syarat akan kesedihan. "Selama beberapa bulan ini, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa waktu bisa menyembuhkan segalanya. Bahwa kehadiranku bisa mengisi kekosongan di hatimu." Ia menghela napas panjang. "Aku melihatmu setiap hari. Aku melihat caramu menatap kosong keluar jendela. Aku merasakan getaran yang berbeda saat aku memelukmu. Kamu ada di sini, bersamaku, tapi hatimu tidak pernah benar-benar ada." Air mata mulai menggenang di mata Adinda. Ia tidak bisa menyangkalnya lagi. "Kamu tidak pernah melupakannya, kan?" lanjut Danu. "Anak magang itu, Kenan." Adinda hanya bisa menunduk. Air matanya mulai jatuh membasahi pipinya. Danu tersenyum getir, senyum seorang pria yang patah hati namun berjiwa besar. "Aku sangat mencintaimu, Dinda. Dan justru karena aku mencintaimu, aku tidak bisa melakukan ini padamu. Aku tidak bisa mengurungmu dalam pernikahan tanpa cinta." Dengan ketegasan yang mengejutkan, ia berkata, "Aku membatalkan pernikahan ini." Adinda mengangkat wajahnya, kaget. "Danu?" "SSST," potong Danu sambil mengusap air mata Adinda. "Jangan khawatir. Biar aku yang menanggung semuanya. Aku yang akan bicara pada keluarga." Danu kemudian melangkah keluar, menemui kedua keluarga besar yang menunggu, dan dengan berat hati mengumumkan bahwa pernikahan tidak bisa dilanjutkan atas keputusannya.
Di tengah kekacauan dan kebingungan yang terjadi, Adinda berdiri seorang diri di ruang riasnya. Beban terberat di pundaknya baru saja diangkat. Pengorbanan Danu memberinya sesuatu yang tak ternilai. Sebuah kesempatan kedua untuk mendengarkan kata hatinya. 3 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang tak pernah terjadi itu. Gosip dan bisik-bisik akhirnya mereda, berganti dengan kesibukan Jakarta yang tak pernah ada habisnya. Adinda telah melewati masa-masa sulit, menghadapi tatapan iba dan pertanyaan canggung dari keluarga dan kolega dengan kepala tegak. Pembatalan pernikahan itu, meski awalnya terasa memalukan, ternyata menjadi sebuah proses pembebasan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berhenti mencoba memenuhi ekspektasi orang lain dan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia inginkan? Sore itu, di sebuah kafe yang tenang di daerah Kemang, Adinda duduk sendirian sambil menatap senja. Ia memikirkan Danu, pria baik hati yang telah memberinya pelajaran berharga tentang cinta sejati. Ia memikirkan karirnya yang cemerlang, yang kini terasa hampa. Lalu, ia memikirkan Kenan. Ia mengingat semua momen-momen kecil mereka. Tawa di warung soto, tatapan cemas Kenan saat ia mabuk, kesungguhan di matanya saat mengusulkan hubungan percobaan. Ia sadar, kebahagiaan sejati baginya bukanlah tentang pencapaian atau persetujuan sosial. Kebahagiaan sejatinya adalah perasaan diterima apa adanya, perasaan hidup yang ia rasakan hanya saat bersama Kenan. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena membiarkan pemuda itu pergi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Adinda meraih ponselnya. Ia membuka kembali ruang obrolan dengan Kenan yang sudah berbulan-bulan bisu. Ia tidak tahu apakah Kenan sudah berada di Swedia. Ia tidak tahu apakah Kenan sudah melupakannya. Ia tidak tahu apakah pesan ini akan dibalas. Tapi ia tidak peduli. Ia harus mengatakannya. Jemarinya mulai mengetik sebuah pesan yang jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kenan, aku tahu mungkin sudah sangat terlambat. Aku adalah orang paling bodoh yang pernah ada karena sudah melepaskanmu. Tapi aku harus bilang ini, setidaknya sekali. Aku mencintaimu. Aku harap kamu mengejar mimpimu dan bahagia, dimanapun kamu berada sekarang. Ia menekan tombol, kirim, lalu menutup matanya seolah bersiap menghadapi keheningan panjang. Jantungnya berdebar tak karuan. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Tiba-tiba, sebuah suara yang begitu ia rindukan memanggil namanya dengan lembut. Aku nggak akan bisa bahagia kalau nggak sama kamu. Adinda membuka matanya perlahan, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Di hadapannya, berdiri Kenan. Ia tampak sedikit lebih dewasa, namun tatapan matanya masih sama. Penuh cinta. Ia tidak pernah pergi ke Swedia. Ia menunda keberangkatannya, berharap, menunggu satu pesan ini. Kenan, bisik Adinda, air mata haru mulai membasahi pipinya. Kenan tersenyum, senyum terhangat yang pernah Adinda lihat. Ia melangkah mendekat dan duduk di hadapan Adinda. Mimpiku bukan di Swedia, Dinda, katanya sambil meraih tangan Adinda. Mimpiku itu kamu. Tanpa kata-kata lagi, Adinda bangkit dan memeluk Kenan dengan erat. Di tengah senja Jakarta, dua hati yang sempat terpisah akhirnya menemukan jalan untuk kembali pulang. Pelukan di kafe senja itu adalah sebuah awal yang baru. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rahasia, dan tidak ada lagi rasa takut. Adinda dan Kenan kini melangkah bersama, bergandengan tangan, siap menghadapi dunia. Ujian pertama mereka adalah keluarga. Kenan, tidak lagi sebagai anak magang, datang ke rumah orang tua Adinda. Ia memperkenalkan dirinya dengan jujur, menceritakan latar belakangnya, dan yang terpenting, menunjukkan ketulusan cintanya pada Adinda. Baskara yang tadinya skeptis, lulu melihat cara Kenan menatap kakaknya, sebuah tatapan penuh cinta dan penghormatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Akhirnya, pertanyaan, kapan kawin, yang dulu membebani Adinda, sirna, digantikan oleh restu dan senyum bahagia dari seluruh keluarga. Hubungan mereka menjadi angin segar di lingkungan pertemanan dan pekerjaan. Mereka tidak lagi makan siang di warung soto yang tersembunyi, melainkan dengan bangga muncul bersama di acara-acara publik. Kenan, dengan kecerdasannya, mulai membantu mengelola salah satu divisi di perusahaan keluarganya, Prawira Group, dan proyek kolaborasi pertama yang ia ajukan adalah bersama firma desain interior milik Adinda. Mereka kini bukan hanya sepasang kekasih,
tetapi juga mitra yang setara, saling mendukung mimpi dan ambisi masing-masing. Beberapa waktu kemudian, di suatu malam yang cerah, Kenan mengajak Adinda ke sebuah tempat. Bukan ke restoran mewah atau puncak gedung, melainkan ke taman kampus UI, tempat di mana kesalahpahaman mereka pernah terjadi. Dulu, di sini, aku kehilangan kamu karena sebuah keraguan.